Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hai Ukti Fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Solehah. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di bulan haram, bulan Rajab, yang insya Allah 2 bulan lagi kita akan menjelang dan menyambut bulan suci Ramadan. Insya Allah, Allah berkahi bulan Rajab ini, bulan Sya'ban bulan depan, dan Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Sebagaimana bulan haram lainnya, bulan Rajab ini bila kita melakukan amal ibadah, insya Allah Allah lipat gandakan pahala. Serta bila mana kita melakukan suatu kemaksiatan dan kebatilan, juga Allah berikan ganjaran dosa berlipat pula. Sebagaimana kita telah ketahui, di bulan Rajab ada satu peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah turunkan perintah sholat untuk kita semua. Oleh karenanya, di bulan Rajab nih adalah momentum buat kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki kualitas ibadah sholat kita, karena memang sholat adalah amalan ibadah yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholatnya baik, insya Allah seluruh kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita adalah insya Allah dalam kebaikan. Tetapi apabila sholat kita belum baik, atau bahkan sholat kita rusak, kemungkinan seluruh sendi kehidupan kita juga mengalami suatu masalah. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas ibadah sholat kita? Salah satunya adalah dengan melakukan ibadah sholat di awal waktu. Tetapi bukan berarti sholat di pertengahan waktu atau di akhir waktu itu tidak selamanya buruk. Ada nggak hal-hal kondisi yang memperbolehkan kita untuk melakukan atau menunda sholat tidak di awal waktu? Ya, kita diperbolehkan untuk menunda, seperti yang terkutip di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang dinukilkan dari Abu Mahzurah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat di awal waktu akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Sholat di tengah waktu mendapatkan rahmat dari Allah, dan sholat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. Hadis riwayat Ad-Durud Qutoni. Namun demikian, bukan berarti selamanya sholat di tengah waktu atau di akhir waktu itu sesuatu hal yang buruk. Ada beberapa kondisi yang kita diperbolehkan untuk menunda sholat tidak di awal waktu. Apa saja kondisinya? 1. Kita diperbolehkan untuk menunda sholat ketika tidak adanya ketersediaan air untuk berwudu. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan lebih utama menunda sholat tetapi dengan tetap berwudu menggunakan air daripada melakukan sholat di awal waktu tapi dengan bertayamum. Jadi misalkan seperti ini ya, kita sedang berpergian, terus kemudian kita pulang ke rumah, mendapati rumah kita dalam keadaan mati listrik ya, atau mati lampu dari PLN. Kemudian tidak ada air toren dan tidak ada air untuk berwudu. Nah, kita bisa menunda untuk sholat di akhir waktu dengan keyakinan bahwa nanti PLN nggak akan lama mati listriknya. Jadi ada keyakinan bahwa ini pasti mati lampunya sebentar dan kita bisa masih mendapatkan waktu untuk sholat. Tetapi bila kita yakin bahwa ini ada masalah dari instalasi listrik rumah kita dan ini memerlukan perbaikan yang lama, kita lebih baik sholat pada saat itu dengan kita bertayamum. Jadi bisa dikondisikan ya sebenarnya. Yang kedua, diperbolehkannya kita menunda sholat tidak di awal waktu ketika sedang menunggu jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menunda sholat sehingga beliau tidak selalu sholat di awal waktu, tetapi tentu tetap di dalam waktunya. Beliau sering menunda sholat isya dari awal waktunya saat melihat para sahabatnya belum tiba di masjid semuanya. Dan waktu isya kadang-kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka para sahabat telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau mengundurkan sholatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga,
Diutamakan menunda sholat bila cuaca panas pada siang hari sangat menyengat. Sholat yang dimaksud adalah sholat zuhur, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan bahwa hukumnya mustahab atau lebih disukai ya, bila sedikit diundurkan, khususnya bila pada siang hari sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar meringankan dan bisa menambah kekhusyuan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW menyegerakan sholat bila udara sedang dingin menyengat, tetapi bila panas menyengat, Rasulullah mengundurkan sholatnya. Yang keempat, kondisi menunda sholat dianjurkan jika kita dalam kondisi berbuka puasa. Rasulullah SAW menunda pelaksanaan sholat maghrib khususnya bila beliau sedang berbuka puasa. Padahal waktu maghrib sangat pendek ya, tetapi beliau mendahulukan untuk berbuka puasa. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa senantiasa manusia dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, kondisi diutamakan kita untuk menunda sholat apabila sajian makanan telah terhidang atau siap disantap. Rasulullah SAW pun bersabda, tidak ada sholat ketika makanan telah terhidang. Hadis riwayat Muslim. Maka mengakhirkan atau menunda pelaksanaan sholat tidak selamanya itu suatu keburukan ya. Keenam, diutamakan menunda sholat jika kita ingin buang air kecil atau buang air besar ya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat ketika di depan ada hidangan makanan dan menahan buang air besar atau buang air kecil. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hal yang dikondisikan untuk kita bisa melaksanakan sholat. Tetapi untuk bapak-bapak atau anak laki-laki kita yang biasa sholat di masjid, tentu kewenangan untuk menunda sholat atau disegerakannya sholat adalah dari imam masjid tersebut. Tetapi untuk para akhwat, ya, untuk perempuan di rumah, kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita untuk menunda sholat juga lebih dari seperti yang tadi disebutkan ya. Misalkan kita punya bayi, dia rewel, dia mau menyusu, lebih baik kita susukan dulu supaya dia tenang, atau bayi atau anak kita sedang sakit, dia rewel, bisa kita tidurkan dulu supaya lebih tenang dan kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bagaimanapun juga Allah Maha tahu siapa-siapa yang menunda sholat karena sesuatu hal uzur dan siapa-siapa yang sengaja untuk mengulur-ngulurkan waktu dalam melaksanakan ibadah sholat. Tentunya semua hal itu Allah berikan maaf insya Allah. Dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Insya Allah, Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah sholat di awal waktu. Tidak ada kendala atau halangan apapun. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga mutiara soleha hari ini penuh manfaat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.